Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Yang pertama ada MIDI direkomendasikan buy 464 hingga 560 dari sisi resisten, supportnya di 464. Kemudian juga ada Saratoga juga direkomendasikan buy 1595 hingga 1870. Dari konstruksi ada ADI direkomendasikan buy 418 hingga 530 dan Harum juga direkomendasikan buy di 1685 hingga 1990. Ada MIDI, Saratoga, ADI dan juga ada Harum. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim, CEO dan founder Tiamo Capital. Pak Hendra, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada MIDI, Pak. Di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya menguat cukup signifikan 520. Sementara dari resisten Anda tadi di 560 dengan range yang tidak terlalu lebar. Ada perubahan dari sisi resisten selanjutnya tidak, Pak? Skenarionya dengan penguatan signifikan terjadi hari ini untuk MIDI. Ya, kalau lihat dari kan tadi ketika saya berikan memang harganya memang masih belum seperti sekarang ya, masih ada kenaikan. Ya, jadi kalau selanjutnya posisinya bisa kita lihat di chart. Selanjutnya kita bisa lihat adalah di selanjutnya 570 sampai ke 585. Itu targetnya untuk MIDI. Ya, di situ. Kemudian kalau untuk selanjutnya tadi MIDI terus kemudian untuk MIDI terlebih dahulu, Pak, dari sisi supportnya masih di level yang sama tidak, Pak Hendra? Oh ya, kalau dari support masih sama. Kalau dari sisi supportnya kita masih patokannya yang sama. Kalau lebih gampang, betulnya ada support yang baru, yaitu adalah di top box-nya ini. Top box-nya ini adalah di sekitar 482. Jadi memang cukup jauh, Dev. Nah, tapi ini menurut saya sangat menjanjikan. Karena ketika kalau satu saham bergerak di atasnya top box, dan maka biasanya yang saya lakukan adalah stop loss-nya adalah ketika dia kembali lagi di bawah top box. Kayak begitu. Oke, selanjutnya sampil yang kedua untuk Saratoga, Pak. Penutupan hari ini di 1745, penguatannya juga cukup signifikan di 3,87%. Analisis Anda untuk Saratoga? Nah, ini kan dia sideways. Kalau Anda perhatikan dia sideways dan dengan jarak yang cukup panjang, dia sideways. Nah, ini kalau begitu nanti dia breakout di atasnya top box-nya yaitu di 1745, maka ini akan sangat menarik sekali. Maka selanjutnya patokannya bukan lagi di yang tadi yang saya sebutkan untuk resistennya, tapi bisa minimal sekitar 1885 hingga sampai 1930. Di sini harganya yang kita bisa perhatikan. Dan kemudian stop loss-nya karena dia sideways, maka saran saya stop loss-nya itu selain yang tadi saya sudah disebutkan sama Dev tadi, ada juga yaitu bottom box-nya yaitu di 1625. Ya, di 1625 ini kalau dia di bawahnya 1625, maka Anda bisa out dari sana. Ini menurut saya satu saham yang sideways, kemudian nanti ketika dia breakout biasanya panjang sekali, Dev. Oke, baik. Sementara dari sisi pola lebih cenderung tertekan dan melemah dalam 1 tahun terakhir, pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, datang dari infrastruktur nih, BUMN Karya. Ada ADI, juga direkomendasikan buy. Analisisnya, Pak Hendra, untuk ADI. Ini adalah saham yang paling enak untuk trading. Ya, jangan mengatakan bahwa saham ini untuk buy hold yang lama karena memang cocoknya dalam trading. Anda perhatikan polanya, dia naik, kemudian dia turun, naik lagi, dia turun lagi, naik lagi. Nah, sekarang dia membentuk satu yang semacam kayak istilah beberapa orang itu seperti kayak cawan begitu. Nah, ini sudah boleh beli, tapi kalau Anda mau benar-benar make sure, ini Anda bisa perhatikan ketika di atasnya 490. Nah, di atasnya 490 ini ciamik. Ini bagus. Dan targetnya nanti bukan lagi cuma yang tadi disebutkan oleh Dev, tapi bisa 530, 550, bahkan bisa sampai 600-an kalau untuk ADI dengan pola yang seperti ini. Baik, kenapa 490 termasuk level yang cukup krusial dari sisi teknikal, Pak Hendra? Ya, itu Anda bisa lihat di sini yang ada perhatikan dari lingkaran biru sini, itu adalah namanya top box-nya. Top box-nya ini berarti kan dia sudah 2 kali nih dia mendekati area 490 dan satu lagi adalah harga 500. Ketika terjadi perubahan fraksi, maka itu sangat krusial.
Nah, jadi ketika lepas dari fraksi selanjutnya kan kita sudah tahu bahwa 200 sampai ke 500 kan fraksinya kan 2. Nah, ketika 500 sampai ke 2000 kan fraksinya menjadi 5. Nah, perubahan fraksi ini itu yang biasa seringkali dikejar oleh para trader yang sudah berpengalaman. Jadi kalau mereka melihat ketika dia breakout, nah ini kan 490 kan mendekati 500 tersebut. Nah, 490 tembus, 500 tembus, nah itu biasanya orang nggak terlalu peduli lagi fundamentalnya gimana, tapi begitu dia tembus, mereka biasanya ngejar. Oke, Ya, begitu. baik. Terakhir dari pertambangan batubara sepertinya ada Harum, Pak. Hari ini juga ditutup menguat di 3,65%. Pertimbangan secara teknikal untuk Harum sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Betul. Nah, Harum ini polanya yang seperti yang tadi saya sebutkan, ini saya suka saham yang begitu dia sudah naik, dia kemudian dia turun, dan kemudian sekarang hari ini dia breakout topok lagi. Nah, biasanya kemungkinan besar besok mungkin agak sedikit sideways sebentar. Nah, biasanya ketika dia mencapai yang breakout topok sekali lagi seperti ini, maka 2 atau 3 hari laginya masih lebih kencang lagi. Tapi kalaupun besok masih naik sekitar 3 atau 4%-an lagi, itu wajar aja. Tapi biasanya kejadian kalau misalnya sudah naik seperti 3%-an dan kemudian kan posisinya sudah cukup lumayan tinggi seperti ini, biasanya dia akan sideways dulu 1-2 hari. Nah, biasanya orang yang ketika sideways tersebut, sideways 1 atau 2 hari, biasanya mereka nggak mau ngejar. Ya, nah oleh karena itu kita masuk. Kalau saran saya selalu masuknya adalah sekitar jam 3 tadi. Baik. Ya, pada hari tersebut. Ini potensinya masih panjang. Bisa kemungkinan besar di atasnya 2000. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MIDI, Saratoga, Adi, dan juga ada Harum. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Hendra, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendra, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ada Bapak Diki dari Bekasi ini. Tolong analisis saham Adaro. Nyangkut di 3.130 Pak. Apakah ada kemungkinan balik ke 3.100-an? Karena 3.100-an sempat disentuh di perdagangan April dan Mei lalu ini Pak Hendra. Analisisnya untuk Adaro dengan penguatan yang terjadi untuk balik ke 3.100-an. Oke, saya siapkan chartnya dulu ya. Oke. Kita perhatikan chart ini pada saat ini adalah 2.900, maka potensinya cukup bagus. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah bisa kembali ke 3.100, masih memungkinkan karena kita lihat ini potensinya nanti resisten keempatnya adalah di 3.190. Cuma lain kali ya Pak, Bapak atau Ibu tadi yang bertanya, kalau memang ketika breakdown seperti yang bulan 20 Mei dan sebagainya, ketika dia breakdown, mendingan Anda lepaskan dulu. Nah, kalau misalnya dia bisa balik lagi, baru Anda balik lagi. Itu saran saya seperti itu. Nah, supportnya adalah di 2760. Nah, kalau menurut saya supportnya sekarang yang paling kuat ini adalah di 2790. Oke. Saya kasih saran itu. Di bawahnya 2790, berarti di bawahnya bottom box. Itu Anda selesaikan secara adil dan beradab dulu itu. Ya, selesaikan dulu. Baik. Selanjutnya Bapak Bong dari Jakarta. Pak Hendra menanyakan Unilever Pak. Support dan resistennya Pak Hendra. Oke, siap. Unilever itu bisa kita perhatikan ini ada satu sinyal buy yang betulnya cukup lumayan, tapi karena masih tertekan, maka biasanya kurang kuat. Nah, targetnya ini agak cukup rendah dulu, 3710 sama 3770. Dan supportnya bisa Anda perhatikan adalah di 3460. Nah, kalau saran saya adalah perhatikan supportnya adalah di low-nya yang kemarin. Di low-nya kemarin itu adalah 3460. Ya 3460 itu kalau di bawahnya 3460 mendingan Anda lepas dulu. Oke, selanjutnya Bapak Anggiat dari Bekasi dari produsen rokok HMSP Pak sudah punya di harga 2.500. Ini nyangkutnya sangat jauh sekali Pak Hendra. Aduh. Ya, seperti tadi saya katakan ya, kalau saham-saham yang memang stock splitnya sudah terlalu banyak, ini ya menurut saya sudah nggak bisa diapa-apain. Ini salah satu saham yang betulnya menurut saya kalau Anda pun kalau saran saya ketika harusnya di bawah 2.000 pun itu harusnya sudah lepas. Memang banyak sekali. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apakah bisa balik lagi ke sana ya mungkin sangat jauh sekali. Kalau saran saya mendingan forget, lupakan atau Anda cut loss saja kalau ketika nanti ada kesempatan. Baik, gitu. Selanjutnya ada Valeska dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham BEL Pak, BELL ini Pak. Trisula Tekstil Industries Tbk. Ambil posisi di 100, penutupan hari ini di 101, jangka menengah dan panjang.
Kalau lagi dalam tekanan seperti ini sangat-sangat nggak saya sarankan. Ini banyak orang sekali namanya katanya tuh menangkap pisau jatuh. Ya, tapi Ya. kalau saya lihat ini potensi kemarin lusa dia turun 9,4% dan kemarin 6,6 dipikir sudah cukup murah. Kalau menurut saya sih belum loh. Karena belum ada sinyal buy. Nah, Oke. kalau saran saya, kalau melihat dari posisi sekarang, memang targetnya dia, Anda perhatikan aja dulu, ada 106, 110, 114. Nah, dengan supportnya, Anda kalau di bawah 93, itu sebaiknya Anda lepas. Baik. Begitu. Selanjutnya Ibu Nia dari Jakarta untuk PTPP Pak, potensi balik ke seribuan. Pak Hendra, penutupan hari ini di 760, langsung support dan resisten Pak? Oke, kalau sampai ke 1000 agak sulit ya. Paling maksimal dia posisinya ke 925. Ya, kalau misalnya kita lihat dari secara mingguan pun, itu pun baru masih sekitar 1000-an masih agak cukup lama. Posisinya Oke. sekarang memang cukup bagus, boleh supportnya adalah Anda bisa perhatikan di 680, resistannya 805, 845, 885 sampai 925. 1000 masih jauh. Baik, selanjutnya ada Ibu Novi, tidak menyebutkan lokasi, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Indi Pak, sudah ambil posisi di 2090 Pak Hendra. 2090, sekarang 2050, good, tahan, ini potensinya masih bagus. Target selanjutnya Bu, thank you banget itu Anda sudah beli di sini 2440, terus kemudian sampai 2500, kata orang Padang nih ya. Oke, kemudian supportnya bisa Anda perhatikan 2130. Baik, penutupan hari ini di 2250 menguat signifikan di 9,76% untuk Ibu Novi dan selamat terkait dengan profit yang sudah dicapai sejauh ini. Support dan resisten tadi juga sudah sampaikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Pak Hendra, terima kasih juga sudah bergabung Pak. Sehat selalu Pak Hendra. Sehat, thank you. Baik, terima kasih ada BP Hendra Martono Lim, CEO dan founder Tiamo Capital. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.